pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pagi Pak C. Pagi juga Bu A, Pak B. Wah, semangat sekali hari ini. Tentu dong, siap kerja. Pada bagian ini, kita akan membahas secara mendasar mengenai apa itu emosi dan apa itu suasana hati, serta mengapa keduanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks organisasi. Emosi adalah reaksi yang muncul secara cepat sebagai respons terhadap peristiwa tertentu. Reaksi ini bersifat intens, jelas pemicunya, dan biasanya berlangsung singkat. Contohnya, kita marah ketika rekan kerja kita tidak menepati janjinya, atau merasa senang ketika mendapat pujian dari atasan. Emosi melibatkan perubahan psikologis dan fisiologis, sehingga mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Sementara itu, suasana hati atau mood adalah kondisi perasaan yang lebih halus, namun bertahan lebih lama, bahkan bisa berjam-jam atau berhari-hari loh. Mood tidak selalu memiliki pemicu yang jelas. Misalnya, kita merasa muram seharian tanpa tahu penyebabnya, atau merasa ceria sepanjang hari meskipun tidak ada peristiwa khusus. Menurut Robbins, emosi yang awalnya dipicu oleh suatu peristiwa bisa berubah menjadi mood ketika fokus terhadap pemicunya itu berkurang. Emosi sering dianggap tidak rasional, tetapi sebenarnya memiliki fungsi sebagai sinyal penting untuk bertindak. Emosi meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan, membantu menilai situasi, dan memandu dalam membuat keputusan. Tanpa emosi, manusia cenderung kesulitan mengekspresikan diri, sulit membangun hubungan sosial, dan sulit menentukan prioritasnya. Emosi membantu kita bertahan hidup, baik secara individu maupun kelompok. Dengan memahami perbedaan antara emosi dan mood, serta fungsinya, kita bisa melihat bagaimana keduanya bukan hal yang harus ditekan, tetapi harus dipahami dan dikelola. Pemahaman ini menjadi dasar untuk membangun kecerdasan emosional yang lebih baik. Bagaimana emosi dan suasana hati berpengaruh di lingkungan kerja? Kondisi emosi dan suasana hati sangat berpengaruh di lingkungan kerja. Misalnya, saat seseorang merasa kelelahan, mereka cenderung mengambil keputusan yang lebih beresiko karena cenderung mengurangi pemrosesan informasi atau memotong langkah untuk menghemat energi mental. Sebaliknya, ketika seseorang merasa penuh semangat dan berenergi, mereka lebih mungkin untuk membantu rekan kerja. Saat marah atau frustasi, seseorang lebih rentan terlibat dalam konflik atau perilaku agresif. Sementara itu, mereka yang merasa cemas cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil risiko. Di sisi lain, karyawan yang memiliki antusias biasanya menunjukkan inisiatif lebih besar dan lebih proaktif, seperti mengusulkan perbaikan proses atau mencegah masalah sebelum terjadi. Dengan demikian, mood memiliki pengaruh besar terhadap berbagai perilaku yang berhubungan dengan kinerja. Kemudian ada penentu emosi dan suasana hati. Diperkirakan ada 3 faktor utama yang berperan dalam pembentukan emosi dan suasana hati, yaitu faktor biologis seperti hormon dan zat kimia otak. Kemudian ada faktor psikologis, termasuk kepribadian dan respon yang dipelajari. Lalu lingkungan seperti penyakit dan tekanan emosional. Lalu ada aspek atau sumber. Emosi yang diekspresikan seseorang timbul dari berbagai sumber. Ketika seseorang menampilkan emosinya, hal itu bisa muncul dari satu sumber ataupun beragam sumber. Sumber-sumber emosi tersebut yaitu, yang pertama ada kepribadian. Kepribadian akan menentukan reaksi yang ditampilkan seseorang terhadap kondisi yang dihadapi, sehingga tiap orang akan memberikan reaksi yang berbeda dari sebuah peristiwa yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada waktu dan hari. Waktu
Waktu akan mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Hasil sebuah riset menunjukkan bahwa seseorang akan mencapai puncak emosi positif pada pukul 10 pagi, kemudian akan stabil sampai dengan pukul 7 malam. Setelah itu, level emosi positif akan menurun hingga tengah malam. Setelah itu, bagi yang masih terjaga akan mengalami penurunan terus dan naik lagi pada saat matahari terbit. Untuk hari dalam suatu minggu, hari pekan yaitu Sabtu dan Minggu adalah hari di mana emosi positif seseorang akan meningkat dan menurun lagi pada Senin pagi. Kemudian yang ketiga, faktor stres. Kondisi stres yang dirasakan pegawai di tempat kerja dari pagi hingga sore cukup membuat emosi negatif, apalagi pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang harus dikerjakan berbatas waktu atau adanya target tertentu. Meskipun pada orang-orang tertentu, mereka mampu menangani stres dan menganggap biasa kondisi yang dialaminya di tempat kerja, namun bagi sebagian orang akan menunjukkan emosi dan suasana hati yang negatif. Kemudian, yang keempat ada aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang dilakukan orang biasanya akan menimbulkan emosi dan suasana positif. Kegiatan seperti rekreasi, berkumpul dengan keluarga, sanak famili, teman, atau kegiatan sosial lainnya cukup meningkatkan emosi positif seseorang. Interaksi sosial akan menimbulkan emosi dan suasana hati positif. Sebaliknya, ketika seseorang berada dalam suasana hati yang positif, ia cenderung untuk berinteraksi dengan orang lain. Emosi dan suasana hati merupakan dua komponen yang berbeda dalam konteks profesional. Emosi merupakan respon instan terhadap suatu kejadian tertentu, seperti contohnya perasaan sedih dan kecewa saat melakukan presentasi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan sebelumnya, dan juga perasaan bahagia yang muncul ketika kita berhasil mengerjakan proyek tertentu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sedangkan suasana hati hadir sebagai perasaan yang afektif, lebih halus dan bertahan lama. Suasana hati melatar belakangi perasaan yang mewarnai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari di tempat kerja. Dua faktor ini merupakan komponen yang penting saat kita dalam dunia kerja. Seorang profesional yang dapat membedakan antara emosi dan suasana hati dapat membentuk strategi yang lebih efektif dan mencegah keputusan impulsif yang dapat disesali di kemudian hari. Unsur-unsur pengendalian diri di tempat kerja. Kendali diri di tempat kerja dipengaruhi oleh dinamika emosi, merupakan reaksi psikologis yang muncul secara spontan terhadap situasi tertentu. Di tempat kerja, perubahan emosi dapat dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, contohnya target, deadline, yaitu munculnya stres, cemas, lalu interaksi sosial, contohnya konflik terhadap rekan kerja, marah, frustasi gitu. Terus evaluasi dan umpan balik, pujian, senang, termotivasi, kritik, sedih, atau khawatir gitu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi tersebut? Itu dengan peran kunci kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengendali, memahami, dan mengelola emosi kita serta emosi orang lain. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, karyawan dapat mengelola stres dan tekanan kerja, mengurangi konflik terhadap rekan kerja, meningkatkan profesional dalam situasi pekerjaan, dan menghadapi perubahan tantangan secara adaptif. Hubungan emosi dengan suasana hati. Emosi dapat mempengaruhi dan membentuk suasana hati. Contoh, dimarahi atasan, marah itu mood buruk sepanjang hari. Lalu, suasana hati mempengaruhi cara seseorang merespon emosi baru, yaitu mood baik, kritik saran lebih ringan, moodnya buruk,
kritik memicu emosi negatif serta yang berlebihan. Lalu, emosi bersifat sementara, sedangkan mood dapat berlangsung lebih lama, sehingga emosi yang intens bisa berkembang menjadi mood yang menetap. Apa bedanya emosi dengan suasana hati? Emosi adalah reaksi cepat dan instan terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu, misalnya marah karena dikritik atau senang saat dapat pujian. Kalau suasana hati atau mood adalah kondisi perasaan yang lebih lama dan cenderung bertahan tanpa pemicu yang jelas, seperti merasa senang sepanjang hari atau muram tanpa alasan tertentu. Dengan kata lain, emosi muncul tiba-tiba dan bersifat sementara, sedangkan mood muncul mempengaruhi sikap dan perilaku secara lebih konsisten dalam sepanjang waktu dan lebih panjang. Oke, baik. Selanjutnya yaitu apa itu Affective Event Theory yang disingkat AET, adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana peristiwa spesifik di tempat kerja, misalnya deadline mendadak atau perselisihan dengan atasan, memicu reaksi emosional yang intens pada karyawan. Reaksi emosional inilah yang kemudian mempengaruhi perilaku dan sikap kerja jangka panjang. AET membantu kita memahami bahwa emosi harian bukanlah gangguan, melainkan respon rasional yang membentuk kepuasan kerja secara keseluruhan. Contoh peristiwa positif efektif event theory yang pertama yaitu work event, peristiwa kerja. Seorang karyawan diberi kesempatan mengikuti pelatihan profesional berbayar sepenuhnya oleh perusahaan karena kinerjanya dianggap konsisten dan baik. Yang poin kedua yaitu emotional reaction, reaksi emosional, senang, bangga, termotivasi. Yang ketiga yaitu affective state, mood yang terbawa, semangat untuk belajar dan bekerja lebih meningkat. Yang keempat ada judgment, yaitu penilaian terhadap manajemen lebih positif. Yang kelima yaitu behavioral response, atau yang disingkat atau perilaku proaktif, menawarkan solusi dan ide. Dan contoh peristiwa negatif affective event theory yaitu yang pertama work event, peristiwanya yaitu peristiwa kerja karyawan ditegur keras oleh atasan di depan tim karena kesalahan kecil tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Emosionalnya yaitu malu, marah, frustasi, merasa tidak dihargai. Yang efektif state-nya atau mood yang terbawa, sensitif terhadap komentar kecil. Judgment-nya, penilaian terhadap atasan menjadi negatif. Yang kelima yaitu behavioral response atau perilaku, kinerja menurun, kurang fokus, dan banyak kesalahan. Psikolog Paul Ekman mengidentifikasi 6 emosi dasar yang dialami manusia secara universal, dan semuanya kerap muncul dalam konteks pekerjaan dengan manifestasi yang unik. Kebahagiaan hadir ketika kita meraih pencapaian atau mendapat apresiasi, memicu energi positif yang meningkatkan kreativitas dan kolaborasi tim. Kesedihan muncul saat menghadapi kegagalan proyek atau kehilangan kesempatan, membawa kita pada refleksi yang mendalam, namun juga beresiko menurunkan motivasi jika tidak dikelola dengan baik. Kemarahan sering dipicu oleh ketidakadilan, hambatan yang tidak perlu, atau konflik dengan rekan kerja. Dan jika tidak dikendalikan dapat merusak hubungan profesional serta reputasi. Ketakutan hadir dalam bentuk kecemasan menghadapi presentasi besar, kekhawatiran akan penilaian atasan, atas keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Sementara itu, rasa jijik mungkin muncul terhadap perilaku yang tidak etis di tempat kerja, atau praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai pribadi kita.
Kejutan sebagai emosi keenam terjadi ketika menghadapi perubahan mendadak atau informasi tak terduga yang menuntut adaptasi cepat. Emosi mengenali keenam universal ini dan memahami bagaimana emosi mempengaruhi perilaku profesional kita adalah langkah pertama menuju kecerdasan emosional yang matang. Dengan kesadaran ini, kita dapat merespon setiap emosi secara konstruktif, mengubah potensi gangguan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan memperkuat kendali diri di tengah dinamika tempat kerja yang kompleks. Pada bagian ini, kita fokus pada pentingnya kecerdasan emosional atau EQ dalam kaitannya dengan kendali diri di tempat kerja. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, memahami emosi orang lain, dan mengelola keduanya dengan baik. EQ bukan hanya tentang sensitivitas perasaan, tetapi merupakan kombinasi keterampilan yang berpengaruh langsung pada efektivitas kerja, seperti kemampuan berkomunikasi, empati, manajemen konflik, dan kemampuan beradaptasi dengan tekanan. Dalam berbagai penelitian, IQ terbukti hanya menyumbang sekitar 20% terhadap keberhasilan seseorang. Sisanya dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan keterampilan sosial lainnya. Artinya, kemampuan teknis mungkin membuat seseorang memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan, tetapi EQ menentukan bagaimana seseorang berkembang, dipercaya, dan dipromosikan dalam organisasi. Dalam konteks kendali diri, EQ memiliki peran yang sangat besar ketika menghadapi peristiwa negatif, misalnya mendapat kritik keras atau mengalami tekanan tinggi. Seseorang dengan EQ yang baik dapat menahan reaksi emosionalnya. Ia mampu menenangkan diri, menilai situasi secara objektif, memberikan respon yang lebih profesional. Hal ini mencegah konflik yang tidak perlu dan menjaga hubungan kerja tetap sehat. Selain itu, EQ juga mempengaruhi penularan emosi di lingkungan kerja. Dalam tim, emosi seseorang dapat menular pada orang lain, baik emosi positif maupun emosi negatif. Orang dengan EQ tinggi mampu menyadari dinamika ini dan mampu menjaga suasana kerja tetap kondusif. Mereka dapat mengelola mood tim, memberikan pengaruh positif, dan membantu mengurangi ketegangan. Oleh karena itu, kecerdasan emosional bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan. EQ membantu setiap individu mengelola diri, membangun hubungan yang kuat, dan memberikan kontribusi terbaik dalam organisasi.